والأكناف والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. ثم يروي الحبيب عبد الله بن الحداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر في المجلس سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم براح المغفرة سكنهم الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير وطف عافية. ثم الأمر الشريف المسورة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa 'alaika bitafarruqi yaumal jum'ah min jami'i ashghali dunya. Waj'al hadzal yawm asy-syarif khalisan li akhiratik. Fala tashtaghil fihi illa bi mahdil khair wa mujarradil iqbali 'ala Allah. Wa ahsinil muraqabah li sa'atil ijabah wa hiya sa'atun takunu fi kulli yaumi jum'atin la yuwafiquha muslimun yas'alullah fiha khairan wa yasta'iduhu min syarrin illa istajaba Allahu lahu. Wa 'alaika bil bukuri ila al jum'ati walau an taruha ilaiha qabla zawal wa bi qurbi minal minbar wal insati lil khutbah. Wa ahdhar an tastaghila anhu bi dzikrin aw fikrin fadlan 'anil lahwi wa haditsin nafas. Wastash'ir fi nafsik annaka maksudun bi jami'i ma tasma'u minal wa'di wal wasiyah. Waqra' ba'da salam wa anta thanin rijlaik wa qabla an tatakallam al-fatihata wal ikhlas wal ma'awwidatain sab'an sab'an. Wa qul aidan ba'da al-insiraf min as-shalah subhanallahil azim wa bihamdihi mi'a marrah. Fa fil khabar ma yadullu ala fadli dhalika wa billahi taufiq ila akhir ma qala radhiyallahu anhu warḍah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannif rahimahullah wa naba'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa 'alaika bitafarrughi yaumal jum'ah, dan hendaknya kamu mengosongkan diri di hari Jumat min jami'i asyghalid dunya, daripada seluruh kesibukan dunia. Waj'al hadzal yawm, dan jadikanlah hari ini asyarif yang mulia khalisatan, murni li akhiratik, untuk urusan akhirat kamu. Fala tashtaghil, maka janganlah kamu bekerja, berbuat sibuk fihi, di hari Jumat, illa bimahdil khair, kecuali dengan kemurnian kebaikan, wa mujarradil iqbal 'ala Allah, dan fokus kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu minggu sekali, jadikan satu hari untuk Tuhanmu, untuk urusan akhirat kamu. Jangan untuk nafsu. Udah setiap hari kita ngikuti nafsu dan urusan dunia. Kerja berjam-jam setiap hari. Mungkin udah nggak ada aturannya, lebih banyak kerjanya daripada ibadahnya. Baiklah, itu setiap hari. Nafsu juga begitu. Setiap hari yang kita cari makanan yang nikmat kan, tidur yang nyenyak, kesenangan-kesenangan. Waktu istirahat pun bukan baca Quran, tapi waktu istirahat pun untuk dengarkan lagu. Itu berlalu setiap hari. Jadikan satu minggu sekali untuk akhirat, hari Jumat. Pentingkan untuk akhirat. Atur ibadah yang mendekatkan diri dan menyampaikan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa hari Jumat dibuat olahraga, poco-poco, malah menjadi satu keharusan bagi PNS. Rugi umat Islam hari Jumat begitu.
Seharusnya bukan olahraga, olah arwah. Raga setiap hari udah, arwahnya ini yang kurang. Buat pegawai negeri itu setiap hari Jumat hataman Quran misalnya. Suruh hatamkan Quran. Buat mereka tadi itu ada di hari Jumat tadi itu pengajian misalnya, penyegaran rohani. Kan bagus. Enggak. Model daerah mayoritas umat Islam justru buat olahraga Jumatnya. Seharusnya hari yang dimuliakan Islam ini betul-betul diagungkan oleh umat Islam. Nah, bekerja itu ibadah, nggak ada masalah, walaupun nggak libur. Tetapi peningkatan ibadah di hari Jumat dianjurkan. Seharusnya menjadi contoh. Pemerintah membuat peraturan hari Jumat. Di saat itu maka diharuskan misalnya pegawai negeri, aparat, olah arwah, ngadakan hataman Quran, pengajian, peningkatan. Buat olahraganya hari Sabtu, olahraganya hari Ahad. Kenapa? Emangnya di sini hari Sabtu diliburkan kenapa? Ada orang yang beragama Yahudi di sini yang mengagungkan hari Sabtu. Kenapa harus hari Ahad? Emangnya mayoritas orang Nasoro di sini? Nah, ini jadi satu pertanyaan. Kita nggak menuntut libur untuk hari Jumat karena bekerja itu juga ibadah kepada Allah. Cuma atur olah arwah. Sehingga di sekolahan-sekolahan diadakan hataman Quran hari Jumat. Ada pembacaan kahfi bersama, itu kan disunahkan. Peningkatan sholawat kepada Rasulullah, bagus. Allahu alam, apa yang diaturin tidak paham. Niru siapa saya nggak paham. Sehingga kalau hari Jumat itu keluar semuanya, ada lagunya megal-megol. Akhirnya yang sehat bokongi bukan badannya itu. Karena itu penting bagi umat Islam untuk sadar. Sayang, bompong-bompong, wali kota, DPR, aparat bisa membuat aturan bersama peningkatan ibadah. Anda mendapatkan pahala yang besar kepada Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan hari itu hari murni untuk akhirat kamu kalau bisa. Dah, yang punya toko, yang punya kesibukan, libur untuk akhirat. Hanya 1 hari dalam seminggu. 6 hari yang lainnya dunia dok, masih kurang. Wa ahsinil muraqabata li sa'atil ijabah. Dan benar-benar perbaiki sikap untuk ngontrol menggapai saat ijabah, saat yang dijamin doa permohonan kita diijabahi oleh Allah. Wa ya sa'atun takunu fi kulli yaumi jum'ah. Itu adalah saat yang terjadi hanya di hari Jumat. La yuafiquha muslim yas'alullah fiha khairan. Tidak menemui saat itu seorang muslim yang lagi memohon kepada Allah kebaikan, wa yasta'iduhu min syarr, atau orang muslim yang lagi berlindung kepada Allah daripada kejelekan, illa stajaballahu lah, kecuali Allah mengijabai baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jum'ati sa'atan la yas'alullaha al-'abdu fiha syai'an illa atahu iyyah. Tidak
ada seorang hamba yang lagi memohon kepada Allah di hari Jumat, ada satu saat di saat itu dia memohon kepada Allah kecuali permohonannya diberikan oleh Allah. Qalu ya Rasulullah, ayyatu sa'atin hi? Saat apa itu ya Rasul? Kapan saat itu ya Rasul? Riwayat ini mengatakan qala hina tuqamus shalah ilal insiraf minha, ketika iqamat salat sampai selesai salat. Ketika qomat berarti setelah khutbah imam qomat, di situ Anda mohon kepada Allah. Ada lagi yang berpendapat bahwa saat ijabah itu adalah ketika zawal, ketika mulai bergeser matahari, mulai masuk waktu Jumat, itu sudah saatul ijabah. Ada lagi yang berpendapat saat ijabah itu yaitu ketika indas su'udil imar al-mimbar, al-imam al-mimbar, ketika imam lagi naik ke mimbar sampai memulai khutbah. Ada lagi yang berpendapat ketika imam selesai dari khutbah pertama sampai khutbah kedua. Ada lagi yang berpendapat ketika masuk waktu asar, akhir waktu asar, mendekat-dekati maghrib. Ada lagi berpendapat sebelum terbenamnya matahari. Sayyidatuna Fatimah sangat perhatian di saat asar itu, karena itu saat itu disebut sa'ah Fatimiyah, saat Fatimiyah, karena Siti Fatimah betul-betul memperhatikan saat itu. Beliau menyuruh khusus satu perempuan untuk perhatikan matahari. Kalau sudah asar, matahari sudah akhir begitu, mendekati maghrib, suruh ngasih tahu. Dan begitu Siti Fatimah radhiyallahu anha langsung meningkatkan doa dan istighfar. Karena itu kita dididik oleh orang-orang tua kita, alhamdulillah ada di tempat Al-Habib Ja'far Al-Walid juga mentaksis qiraatul maulid, kemudian Habib Ja'far mengatur istighfar sebelum terbenamnya matahari. Ini semuanya karena ada dasar sa'ah Fatimiyah tadi itu, saat yang diperhatikan oleh Siti Fatimah. Dan itu Siti Fatimah diperintahkan oleh ayah beliau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Nanti di surga Allah, hari Jumat juga menjadi hari yang istimewa. Kalau biasa hari-hari orang bisa menikmati bidadari di surga, bisa menikmati makanan yang lezat, minuman, pemandangan, hawa yang sejuk, semua kenikmatan itu. Tapi khusus di hari Jumat, maka hari itu diizinkan penghuni surga untuk langsung bertemu dengan Allah. Dan tidak ada kenikmatan yang lebih hebat daripada penghuni surga bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu disebut oleh malaikat hari itu yaumul mazid, hari tambahan nikmat yang luar biasa. Yaumul mazid. Karena itu jika Anda ingin nanti
di surga, wujuhun yauma idin nadhirah nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah yang terang benderang karena menghadap kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik akan disediakan surga dan tambahan di dalam surga. Ulama berkata az-ziyadah huwa liqa'ullah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud tambahan di surga adalah diizinkannya hamba dari itu bertemu dengan Allah. Karena itu hari Jumat di atas dunia ini agungkan sehingga Anda menjadi orang yang sangat beruntung nanti di surga Allah dapat bertemu dengan Rabbul Alamin ada di sana. 6. Wa 'alaika bil bukuri ilal jum'ah. Dan hendaknya kamu tadi itu bersegera berangkat ke Jum'ah, berpagi-pagi hari berangkat untuk menghadiri Jum'ah. Walau antaruha ilaiha qabla zawal. Walaupun kamu berangkatnya sebelum dhuhur, sebelum waktu Jum'ah. Artinya kalau bisa sepagi mungkin, minimal lah. Jangan ngepres setelah adzan, sebelumnya. Sebelumnya. Itu minimalnya. Wabil qurbi minal mimbar. Dan hendaknya kamu itu dalam melaksanakan sholat Jumat, usahakan lebih mendekati ke mimbar. Jangan mocok-mocok ngantuk lagi, miring-miring. Usahakan kamu tadi itu mendekati mimbar. Wal insat lil khutbah. Dan usahakan kamu tadi itu untuk mendengarkan khutbah. Pertama, berangkat sepagi mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raha ilal jum'ati fi sa'atil ula." Siapa orang yang berangkat untuk melaksanakan Jumat di saat yang pertama, saat pertama kata ulama mulai subuh sampai terbitnya matahari. Faka'annama qarraba badanatan. Maka orang itu seperti bersedekah dengan seekor onta. Larang onta ya. Satu onta mungkin 15 juta kalau di sini ya. 15 juta Anda beli onta, Anda potong, Anda bagi fuqara wal masakin. Lumayan kan? Lah kalau sampean bekerja mungkin 4 bulan baru kumpul itu. Atau mungkin lebih. Tapi kalau Anda misalnya untuk menghadiri sholat Jumat berangkat mulai subuh, itu seperti Anda tadi itu bersedekah dengan seekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama garraba bagaratan. Siapa orang yang berangkat di saat kedua, maka dia seperti orang mendekatkan diri kepada Allah dengan bersedekah seekor lembu, seekor sapi. Ulama menyatakan yang dimaksud saat kedua terbitnya matahari sampai agak tinggi matahari tadi itu. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah faka'annama garraba kabshan agron. Siapa orang berangkat untuk menghadiri sholat Jumat di saat yang ketiga, maka seperti dia telah mendekatkan diri kepada Allah dengan bersedekah seekor kambing yang bertanduk, kambing gede, besar. Ya, kalau sudah bertanduk berarti gede. Kalau nggak bertanduk mungkin piye itu, masih bayi itu, cemeng. Ya, cemeng kalau salah ya. Hah? Ya. Ulama menyatakan saat ketiga yaitu terbitnya matahari yang agak tinggi sampai waktu duha. Hina tarmudul fisal.
sekiranya anak-anak onta sudah mulai kepanasan mau ngiup, mau mendinginkan diri, ya sampai jam 8 lah. Wa man raha ila jum'ati fi sa'atil rabi'ah fa ka'annama ahda dajajatan. Siapa orang yang berangkat ke Jum'ah setelah waktu duha, maka seperti orang memberi hadiah seekor ayam. Ya, setelah waktu duha diperkirakanlah. Tapi wa man raha ila jum'ati fi sa'atil khamisah, siapa orang berangkat ke hari Jumat di saat kelima, maka faka'annama orang tadi itu seperti memberikan hadiah, faka'annama ahda baydatan, satu telur, sedekah satu telur, dadar ini. Hah? Ya itu udah mulai mendekati adzan sampai adzan. Jadi sampean sama saya ini dadar terus ini. Tapi kalau sudah terlambat, wa man jaa'a ba'da dzalik, siapa orang yang berangkat setelah itu, udah adzan baru berangkat, fa ka'annama jaa'a li haqqis shalah laisa lahu minal fadli syai', maka dia tadi itu berangkatnya hanya untuk sholat, nggak ada keutamaan lebih. Ini tambahan. Menghadiri sholat Jumat itu wajib, ya ada pahalanya. Tambahannya kalau berangkatnya tadi itu di jam pertama, di jam kedua, di jam ketiga, di jam keempat, kelima, tambahan seperti itu. Lah kalau enggak, ya ngepres sudah. Nggak ada bonus, nggak ada tambahan pahala. Hah? Kenapa? Wa idza kharajal imamu tuyatis suhuf. Ketika sudah imam keluar untuk khutbah, maka daftar tamunya udah ditutup. Anda ibarat mau bertamu dari Jumat tadi itu untuk mendapatkan bonus, mendapatkan tambahan pahala dari Allah. Kalau sudah imam keluar untuk khutbah Jumat, udah ditutup. Buku tamu udah ditutup. Warufi'atil aglam, penanya udah diangkat, udah enggak bekerja lagi. Wassama'atil malaikah, malaikat yang ditugas kumpul indal mimbar, ada di mimbar. Yastami'una dzikir, mendengarkan dzikir kepada Allah, khutbah. Karena itu siapa orang yang datang setelah itu dihitung minal hadirin, hadir Jumat aja tapi tidak mendapatkan bonus pahala. Paham nih ya? Nah, karena itu nanti kalau sudah mendapatkan bonus pahala tentunya tingkatan surganya lain. Tingkatannya lain. Di zamannya sahabat Nabi itu sebelum subuh udah penuh masjid. Di zamannya Nabi itu sebelum subuh udah penuh masjid. Kalau sekarang qomat itu baru penuh. Kenapa? Sebelum qomat ada di luar, marung semuanya. Karena itu perhatian untuk Jum'ah rupanya kurang. Dan nanti orang-orang demikian ini akan menyesal nanti di hari kiamat, karena sebenarnya hari itu adalah hari yang paling mulia ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, mendekat kepada mimbar. Jadi kalau untuk Jumat itu jangan pilih di belakang sendiri, maju ke depan. Mendekat kepada mimbar. Berarti ada di saf pertama maksudnya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun lau ya'lamun nas." Ini tiga-tiganya yang disebutkan, dan ketiga adalah mendengarkan khutbah. Jangan ngantuk, jangan tasbihan, jangan yang lainnya, dengarkan khutbah. Kadang-kadang berangkat tapi ngantuk turu, miring-miring tidak kaluan. Ya jangan, usahakan. Kalau Anda tidak bisa menahan ngantuk,
Dulu tak kasih resep kan? Kopi panas, jahe jangan diminum, siramkan ke mata. Nggak, artinya usahakan jangan sampai ngantuk. Mungkin setan lagi berupaya supaya Anda ngantuk ini, supaya kehilangan pahala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatun law ya'lamun nas ma fihinna la raqadu raqdal ibil fi talabihinna." Ada 3 perkara, kalau orang tahu gedenya ganjarannya, maka kalau perlu dengan naik unta balap untuk mendapatkannya. Sangat peduli dengan itu. Pertama, al-adzan. Adzan. Maksudnya adzan udah di masjid. Menjawab adzan sudah ada di masjid. Kedua, wasafful awal, shaf pertama. Yang ketiga, wal ghudu ilal jum'ah, dan segera berpagi-pagi pergi ke Jumat. Adzan menjawab adzan, dan dia ada di dalam masjid. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala wa ightasala wa bakkara wa btakara wa dana minal imami wastama' kana dzalika lahu kafarah lima bainal jum'ataini wa ziyada 3 ayyam." Siapa orang yang mencuci pakaiannya untuk persiapan untuk Jumat, waqtasara, kemudian mandi Jumat sebelum berangkat Jumat. Ada yang membaca ghassala, siapa orang yang mendatangi istrinya pada malam Jumat atau hari Jumat, waqtasala, dan dia tadi itu mandi untuk hari Jumat, wa bakkara wa btakara, dia pagi-pagi udah berangkat ke masjid untuk sholat Jumat dan ngajak orang juga demikian, wadana minal imam, dia mendekat kepada imam, wastama', dan dia mendengarkan khutbahnya imam, kana lahu kafarah lima bainal jum'atain, dia mendapatkan ampunan dosa antara Jumat sampai Jumat yang berikutnya, tambah 3 hari, 10 hari berarti. Jangan sampai disia-siakan ini. Dalam hadis yang lain, kana lahu bikulli khatwah amalu sanah siyamuha wa qiyamuha. Orang yang dia pagi mandi untuk sholatul Jum'ah, kemudian dia tadi itu berangkat pagi-pagi untuk menghadiri sholat Jum'ah, mendekat dengan mimbar, mendengarkan khutbah, nggak tidur, nggak ngomong-ngomong, maka setiap langkahnya dihitung oleh Allah ibadah setahun. Malam hari puasa, malam hari qiyamul lail, siang hari puasa, ibadah setahun. Karena itu jangan disia-siakan. Majuan yang ngarep Allah mau dimburi dewi. Dibiasakan tidur, akhirnya ngorok waktu khutbah Jumat. Jangan dibiasakan. Pertama kamu pertahankan nih majelis taklim itu. Kalau kamu biasakan tidur, kayak dibaca Fatihah ngantuk kan. Buyar langsung melek, subhanallah. Nih, kadang-kadang saya lihat beberapa orang itu ada acara itu Al-Fatihah wa Yasin, turu, tahlil turu, dongo terakhir Al-Fatihah, tangi, mangan dah melek matane. Lah mbok diwali, pas dikirnya dia tadi itu melek, pas mangan ngantuk turu. Ini karena sudah membiasakan begitu. Membiasakan begitu, jadinya nggak benar. Baik. Wahdar an tashtagila anhu bidzikrin au fikrin fadlan 'anil lagwi wa hadits nafas. Hati-hati. Di tengah-tengah khutbah, jangan kamu itu sibuk dengan zikir atau mikir yang lain. Dengarkan khutbah. Paham nih ya? Apalagi kalau ngomong yang lain. Lah, cerita yang ndak tengah-tengah khutbah, hati-hati. Jangan. Zikir itu jangan. Paling afdolnya orang yang lagi hadir Jum'ah ketika imam khutbah, dengarkan khutbah. Dengarkan khutbah. Malah siapa orang yang
lagi tengah-tengah khutbah, wa qala li sahibi ansit, ada orang lagi ngomong dikatakan, "His, jangan ngomong." Berarti dia ngomong kan? Faqad lagha, berarti sudah dinyatakan sia-sia nanti dia. Telah main-main berarti. Kalaupun mau menegur, dicawil. Jangan, "Woi, rame, tambah rame." Ya, tapi yang jelas ya harus diingatkan biar tidak biasa. Itu kan berarti orang tidak punya moral. Ini lagi misal nih, kan banyak kadang-kadang orang begitu. Lagi tengah-tengah ceramah ada pengajian, ngomong sendiri. Dia nggak paham kalau ngomongannya dia merugikan yang lainnya. Lah Allah peteko lek kon ngomong dewi. Akhirnya merugikan yang lainnya, mengganggu yang lainnya. Karena itu saya itu kalau ada yang umek pasti tak tegur sampai aku. Kenapa? Takut mengganggu yang lainnya. Nah, kan sayang. Udah seminggu sekali pengajian nih ngomong dewi maning. Ya, sayang. Baik. Wastash'ir fi nafsik annaka maqsudun bi jami'i ma tasma'uh. Wastash'ir, dan rasakan. Fi nafsik, ada di diri kamu. Annaka maqsudun bi jami'i ma tasma'uhu minal wa'dhi wal wasiyah. Rasakan di diri kamu bahwa ketika kamu mendengarkan khutbah, di situ ada nasihat. Anggap itu nasihat untuk diri kamu. Jangan nyatakan, "Iku nyindir fulan itu. Nyindir orang itu." Loh, jangan. Kamu jadikan itu nasihat kepada diri kamu, tertuju kamu. Ya Allah, nyeritakan dosa, nyeritakan orang yang malas ibadah, nyeritakan orang yang melanggar agama. Kamu merasa, saya itu yang begitu. Itu sifatnya saya. Sehingga benar-benar kamu menjadi orang yang disebut oleh Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kasihlah peringatan, karena peringatan itu memberikan manfaat kepada orang yang beriman. Waqra' ba'da salam wa anta thanin rijlak, dan bacalah setelah salam Jumat dan kamu masih tetap posisinya seperti dalam posisi tahiyat. Baca wa qabla an tatakallam, dan sebelum kamu berbicara yang lain, baca surat Al-Fatihah 7 kali, wal ikhlas qul huwallahu ahad 7 kali, wal muawwidzatain qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Dalam satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Lum'ah fi fadlil Jum'ah, dalam satu riwayat bahwa siapa yang melakukan itu, man shalla Jum'ah tsumma qara'a ba'da qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain wal hamd sab'an hufidha min majlisi dzalika ila mithlih. Siapa yang melakukan itu maka akan dijaga oleh Allah dari Jumat sampai Jumat yang berikutnya. Dari Jumat sampai Jumat berikutnya. Dalam riwayat yang lain, kaffara anhu bainal jum'atain. Allah menghapus antara 2 Jum'ah kesalahan-kesalahannya, dosanya. Ada kemudian dianjurkan untuk membaca doa setelah itu semuanya. Allahumma ya ghani'u ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud, aghnini bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. Siapa yang baca doa ini, maka Allah aghnahu Allahu an khalqih wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan cukupkan orang itu daripada bantuan makhluk, dan Allah memberikan rizki tanpa diperkirakan, artinya tanpa susah payah. Ada riwayat itu dari Nabi. Karena itu jangan nanti setelah salam, afdhalul dzikri la ilaha illallah, riwayati amalno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ilahi nas'aluk. Apa? Ilahi Ilahi lastu lil firdausi alan. Boleh kamu baca, tapi yang warid yang datang dari Nabi ini jadikan wiritan dulu. Dahulukan yang ada riwayatnya, baru yang lainnya, begitu. Nah, kadang-kadang orang keliru dalam bersikap. Wirid yang lainnya dibaca, wirid yang dari Nabi nggak dibaca, kan keliru jadinya. Ya? Kemudian
Wa qul ba'da al-insharaf minas shalah subhanallahal azim wa bihamdihi mi'a marrah, dan bacalah setelah selesai salat subhanallah bihamdihi 100 kali. Karena diriwayatkan siapa orang yang membaca ini 100 kali ada di pagi hari, demikian juga ada di sore hari, lam yuwafi ahad minal khalaik mithla ma wafa bih illa man qala mithla ma qala auzad. Tidak Allah akan berikan pahala atau jaminan yang lebih daripada orang itu kecuali orang yang sama bacanya atau yang lebih banyak bacanya. Bacalah itu supaya rizkinya lancar, hidupnya tenang ya. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh but. Ini bukan finish, ini apa start ini. Dor langsung lari. Lah setelah salam kok langsung lari. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang beruntung di hari Jumat, meningkatkan ibadah kepada Allah. Bagi yang meninggal dunia semoga Allah ampuni, bagi yang sakit semoga sehat walafiat.